Bontang, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Pak Guru yakin semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Guru berharap agar semuanya tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 SD dengan judul Mari Belajar Quran Surah At-Tin. Anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan keselamatan serta kemudahan di dalam menuntut ilmu. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk di materi pelajaran, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu memahami cara membaca Quran Surah At-Tin. Kemudian yang kedua, mampu menulis, cara menulis Surah At-Tin dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan huruf-huruf Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mampu menghafal Quran Surah At-Tin beserta artinya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah memahami kandungan Quran Surah At-Tin. Anak-anakku yang saya banggakan, sebagai bahan motivasi buat kita semuanya, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Lebih khusus kepada umat Islam dan bahkan lebih lagi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bersama-sama menyimak bacaan surah At-Tin. Insyaallah saya akan membacakan surah At-Tin mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dan anak-anakku yang ada di rumah silakan disimak, dan setelah nanti kita akan kembali membacakan secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Itulah tadi cara membaca
Quran Surah At-Tin. Untuk lebih baiknya, ayo kita sekali lagi membaca Surah At-Tin secara bersama-sama yang akan dipandu oleh teman kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar menghafal Al-Quran Surah At-Tin. Metode yang dipergunakan adalah metode talaqi, artinya satu metode yang dipergunakan untuk menghafal Al-Quran dengan cara guru membacakan ayat yang akan dihafalkan, kemudian santrinya mengikuti. Baiklah, saya akan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina Summa radadnahu asfala safilina إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana metode menghafal Quran Surah At-Tin. Sekarang kita lanjut metode menghafalkan arti dari Surah At-Tin. Jadi kalau sudah hafal ayatnya, tinggal mengulang-ulang artinya, yang tentunya kita punya metode sendiri-sendiri. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu metode, yaitu dengan menggunakan kartu atau alat peraga seperti ini. Jadi di sini ada tulisan ayat Al-Quran di satu sisi, kemudian
di sisi sebelahnya ada gambar yang sesuai dengan ayatnya. Misalnya di sini watini wa zaitun, di sini saya kasih gambar buah tin dan buah zaitun. Jadi nanti terkesan ketika membaca watini wa zaitun melihat gambar pasti artinya adalah buah tin dan buah zaitun. Begitu juga untuk selanjutnya. Ya, perhatikan sini. Nah, biasanya menghafal terjemahan surah Tin itu sudah hafal, tapi biasanya terbalik-balik, tertukar artinya antara ayat satu dengan ayat kedua atau ayat-ayat yang lain. Makanya kalau diberikan simbol berupa gambar seperti ini akan teringat, akan terekam di dalam pikiran bahwa ayatnya dan artinya akan sesuai dengan apa yang ada di sebelah, yaitu gambar yang berkaitan dengan ayatnya. Ya, misalnya seperti ini. Wattini wazaitun, saya melihat ada buah tin dan buah zaitun, berarti artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian saya ambil lagi kartu yang kedua. Ya, di sini ada waturi sinin. Dilihat gambarnya ada gunung Sinai atau Jabal Musa. Berarti artinya adalah dan demi gunung Sinai. Yang ketiga, wahadzal baladil amin. Yang dimaksud wahadzal baladil amin adalah negeri Mekah yang aman. Di sini ada gambar tanah suci Mekah, yaitu Masjidil Haram, untuk ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini kita terkesan dengan penciptaan manusia yang sempurna. Saya kasih gambar seorang anak laki-laki, sebelahnya yang cakep, yang ganteng, supaya teringat bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini ada gambaran neraka bagi orang yang hina, ya bagi orang yang tidak menjalankan perintah agama. Kemudian ayat berikutnya ada illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini ada gambar orang sholat dan ada orang beramal soleh. Jadi intinya ada kata iman dan amal soleh pada ayat ini. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, yang ada di ayat ini intinya adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Makanya kasih gambar di belakang, bayangan orang-orang yang berada di padang mahsyar berkumpul di bawah terik matahari yang sangat panas. Ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Di sini saya kasih gambar timbangan yang seimbang. Yang dimaksud di sini adalah terkesan Allah adalah hakim yang paling adil. Inilah salah satu cara untuk belajar, ya, menghafalkan arti daripada surah At-Tin. Ya, anak-anakku di rumah bisa membuat seperti ini, kemudian mempraktekkan. Ya, selamat mencoba. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjut ke cara menulis Quran surah At-Tin. Diperhatikan cara penulisannya dan cara menuliskan harokatnya. Diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan ke ayat yang pertama, Wattini wazaitun. Diperhatikan cara penulisan hurufnya, yang mana huruf bisa bersambung dari depan atau dari belakang atau huruf tunggal. Wattini wazaitun. Lanjut, waturi sinin. Diperhatikan bagaimana cara penulisan huruf per huruf. Tulis harokatnya. Setelah itu lanjutkan ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Lanjut ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana.
fi ahsani taqwim. Dilanjutkan ayat berikutnya. Summa rodadnahu asfala. Safilin, lanjutkan, tulis harokatnya. Kemudian ayat berikutnya. Illal ladzina amanu, harokatnya. Wa solihati falahum ajarun ghairu mamnun. Ma yukadzibuka ba'du biddin. Lanjut ayat yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Demikian cara penulisan, silahkan anak mencoba. Baik, anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang kandungan surah At-Tin. Sebelum masuk di ayat 1, ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan surah At-Tin. Yang pertama yaitu surah At-Tin ini disebut dengan surah At-Tin diambil dari ayat yang pertama, yaitu dari Wattini Wazzaitun. Kemudian surah At-Tin adalah merupakan surah yang berada pada urutan yang ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin diturunkan di Mekah sehingga tergolong ke dalam surah Makkiyah. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama, yaitu kandungan ayat pertama, Wattin wa zaitun, demi buatin dan buah zaitun. Perhatikan seperti apa gambaran buatin dan buah zaitun. Ya. Nah, yang paling utama kita harus ketahui di sini adalah bahwa buatin dan buah zaitun memiliki banyak manfaat, yang terutama untuk kesehatan tubuh manusia. Yang pertama kita lihat apa manfaat dari buatin. Buatin bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti memperhalus kulit, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, bagaimana dengan manfaat buah zaitun? Juga mempunyai manfaat yang banyak. Di antaranya mencegah berbagai jenis kanker, penuaan dini, yang menghaluskan kulit, mengobati penyakit tekanan darah tinggi, mengandung banyak vitamin C sehingga bisa mencegah penyakit asma, dan sejumlah manfaat yang lain. Selanjutnya, kita masuk di ayat yang kedua, yaitu Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah merupakan tempat, ya, di mana
Nabi Musa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, atau tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung Sinai ini berada di semenanjung Sinai, lintasan tanah Mesir, Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung Sinai ini memiliki ketinggian sekitar 2.285 meter dari permukaan laut. Dan Gunung Sinai ini juga dikenal dengan Jabal Musa, yaitu Gunung Nabi Musa. Dalam sejarah juga disebutkan bahwa Gunung Sinai ini pada peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sempat singgah untuk melaksanakan as-salat di tempat ini sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut, yaitu Gunung Sinai. Kita melangkah ke ayat yang ketiga, yaitu demi negeri yang aman ini. Wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah. Kenapa kota Mekah itu disebut sebagai negeri yang aman? Karena siapapun yang masuk di dalamnya pasti akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kita masuk di ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna ciptaannya? Pertama, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilengkapi dengan akal pikiran, dengan nafsu, rohani, dan bentuk fisik yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kemudian kita lanjut kandungan ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian Allah mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ya, kapan manusia kembali ke tempat yang serendah-rendahnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun sempurna ciptaannya, tetapi dapat turun derajatnya karena pengetahuan, sikapnya, perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, kemudian melalui sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Kandungan ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Tadi pada ayat 5 dijelaskan bahwa ada orang yang hina. Di sini di ayat 6, kecuali ada dua orang. Golongan yaitu beriman dan beramal soleh. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah, tapi harus dibarengi dengan mengerjakan amal soleh. Begitu juga sebaliknya, tidak cukup dengan beramal soleh, tapi ada orang yang tidak beriman, itu juga tidak bisa. Jadi ini satu paket, yaitu beriman dan beramal soleh. InsyaAllah Allah memberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Kemudian ayat yang ke-7, kandungannya, maka apakah yang membuat mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang dimaksud di sini adalah hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Jadi Allah memberikan
keterangan tentang datangnya hari kiamat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Itu membuktikan, memberikan kita petunjuk bahwa kiamat itu pasti akan datang. Tidak bisa kita ragukan bahwa hari kiamat itu akan datang atau tidak. Jadi kita wajib untuk meyakini akan datangnya hari kiamat. Meyakini akan datangnya hari kiamat adalah bagian dari rukun iman. Ya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengingatkan kita adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, kemudian ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah menilai atau salah memberikan balasan terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta dan pengatur segala urusan. Anakku, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Jadi bagi orang yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan dengan sebenar-benarnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha penerima taubat, akan mengampuni dosa-dosa hamba yang bertobat padanya. Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya, yaitu disediakan surga yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Anakku, demikianlah tadi kandungan surah At-Tin mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana harapan Pak Guru setelah mempelajari surah At-Tin ini? Yang pertama tadi bisa melafalkan atau membacakan surah At-Tin dengan benar, kemudian bisa menuliskan ya surah At-Tin dengan benar, bisa menghafal surah At-Tin dan artinya dengan benar, kemudian yang keempat bisa memahami kandungan yang terdapat di dalam surah At-Tin, dan yang paling utama adalah bisa melaksanakan ya pesan-pesan utama dalam surah At-Tin, bisa diamalkan di dalam kehidupan keseharian kita, yaitu menjadi orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Pak Guru menutup penyampaian pada hari ini, kembali mengingatkan kepada anak-anakku semuanya dan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berupaya untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Dengan cara bagaimana? Anak-anakku semuanya, kita harus selalu rajin mencuci tangan dengan menggunakan air, sabun, kemudian selalu memakai masker, terutama apabila kita keluar dari rumah atau berkumpul dengan orang lain.
Dan yang paling utama juga adalah kita harus selalu menjaga jarak ya dengan orang lain. Ada satu lagi yang paling utama, tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak berdoa baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita agar diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis dan hamdalah.